Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwati fillah, sebagian ulama berkata yaitu bahwasanya kisah adalah salah satu tentara dari tentara Allah yang Allah SWT turunkan ke bumi ini, yang dengannya Allah SWT menguatkan hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itu, ikhwan fillah, mari kita mengambil semangat, membangkitkan yaitu kekuatan kita dengan kita mengambil yaitu memetik faedah dari kisah perjalanan hidup yaitu seorang ulama yang bernama Rabi bin Khusaim. Hilal bin Ishab bercerita kepada tamunya yang bernama Munzir as-Sawri, "Tidakkah sebaiknya ku antarkan engkau kepada Syekh agar kita bisa menambah keimanan sesaat?" Jawab Munzir, "Baik, aku setuju. Demi Allah, tiada yang mendorong aku datang ke Kufah ini melainkan karena ingin bertemu dengan gurumu Rabi bin Khusaim dan rindu untuk bisa tinggal sesaat dalam taman iman bersamanya. Akan tetapi apakah engkau sudah minta izin kepadanya? Ku dengar dia menderita penyakit rematik sehingga tidak keluar rumah dan enggan menerima tamu." Hilal pun berkata, "Memang begitulah orang-orang Kufah mengenalnya. Sakitnya itu tidak mengubahnya barang sedikit pun." Munzir berkata, "Baiklah, tetapi Anda tahu bahwa Syekh ini memiliki perasaan yang halus. Apakah menurut Anda kita layak mendahului bicara dan bertanya sesuka kita, atau kita diam saja menunggu beliau mulai berbicara?" Hilal menjawab, "Andai kata engkau duduk bersama Rabi bin Khusaim itu selama setahun lamanya, maka dia tidak akan bicara apapun, kecuali jika engkau yang memulai berbicara, dan dia akan terus diam bila tidak engkau dahului dengan pertanyaan, sebab dia menjadikan ucapannya sebagai zikir dan diamnya itu untuk berfikir." Masya Allah. Jadi ikhwan fillah, kalau kita bisa menjadikan diam kita itu kesempatan untuk berfikir dan bicara kita sebagai zikir, ini sudah keutamaan yang luar biasa. Munzir berkata, "Kalau begitu marilah kita mendatanginya dengan barakah Allah." Kemudian pergilah keduanya kepada Syekh itu. Setelah dia memberi salam, mereka bertanya, "Bagaimana kabar Anda pagi ini, wahai Syekh?" Ar-Rabi, "Dalam keadaan lemah, penuh dosa, memakan rizkinya dan menanti ajalnya." Hilal, "Sekarang di Kufah ini ada tabib yang handal. Apakah Syekh mengizinkan kami memanggilnya untuk Anda?" Ar-Rabi, "Wahai Hilal, aku tahu bahwa obat itu adalah benar-benar berkhasiat, tetapi aku belajar dari kaum Sa'ad, kaum Samud, penduduk Ras dan abad-abad di antara mereka. Telah kudapati bahwa mereka itu sangat cinta dengan dunia, rakus dengan segala perhiasannya. Keadaan mereka lebih kuat dan lebih ahli dari kita. Di tengah-tengah mereka banyak tabib, namun tetap saja ada yang sakit. Akhirnya tidak tersisa lagi yang mengobati maupun yang diobati karena binasa." Beliau menghela napas panjang dan berkata, "Seandainya itulah penyakitnya, tentulah aku akan berobat." Munzir, "Kalau demikian, apa penyakit yang Anda derita, wahai Syekh?" Ar-Rabi, "Penyakitnya adalah dosa-dosa." Munzir, "Lantas apa obatnya?" Ar-Rabi, "Obatnya adalah istighfar." Munzir, "Bagaimana bisa pulih kesehatannya?" Ar-Rabi, "Dengan bertaubat, kemudian tidak mengulangi dosanya." Beliau menatap kedua mata tamunya sambil berkata, dosa yang tersembunyi, waspadalah kalian terhadap dosa yang meski tersembunyi dari orang-orang, namun jelas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segeralah datangkan obatnya." Munzir, "Apa obatnya?" Ar-Rabi, "Dengan taubatan nasuha." Lalu beliau menangis hingga basah jenggotnya. Munzir, "Mengapa Anda menangis, wahai Syekh?" Ar-Rabi, "Bagaimana aku tidak menangis? Aku pernah berkumpul dengan satu kaum, yakni para sahabat, di mana kedudukan kami dibanding mereka seakan-akan sebagai pencuri." Masya Allah. Hilal bercerita, "Ketika kami asik berbincang-bincang, tiba-tiba datanglah seorang putranya. Setelah memberi salam, ia berkata, 'Wahai ayah, ibu membuatkan roti yang manis dan lezat agar ayah mau memakannya. Berkenankah ayah jika aku bawakan kemari?' Beliau berkata, 'Bawalah kemari.' Pada saat putranya keluar, maka terdengarlah orang meminta-minta mengetuk pintu. Syekh itu berkata, 'Suruhlah ia masuk.' Ternyata dia adalah seorang tua yang berpakaian compang-camping. Air liurnya berlepotan ke sana kemari. Terlihat dari wajahnya bahwa dia tidak begitu waras. Saya terus memperhatikan
hingga kemudian masuklah putra Syekh Robi membawa roti di tangannya. Ayahnya langsung mengisyaratkan agar roti tersebut diberikan kepada orang yang meminta-minta tersebut. Roti itu diletakkan di tangan pengemis tersebut. Sesegera mungkin orang itu memakannya dengan lahap. Air liur mengalir di sela-sela roti yang dimakannya. Dia melahapnya hingga habis tanpa sisa. Putra Syekh yang membawakan roti tersebut berkata, "Semoga Allah merahmati ayah. Ibu telah bersusah payah untuk membuat roti itu untuk ayah. Kami sangat berharap agar ayah sudi menyantapnya. Namun tiba-tiba saja ayah berikan roti itu kepada orang linglung yang tidak tahu apa yang sedang dimakannya." Syekh menjawab, "Wahai putraku, jika dia tidak tahu, maka sesungguhnya Allah itu maha tahu." Kemudian beliau membaca firman Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu sekali-kali tidak mendapatkan kebaikan sampai engkau infakkan apa sendiri yang kamu sukai. Maka Hilal melanjutkan ceritanya, "Setelah kulihat waktu hampir memasuki zuhur, aku berkata, 'Wahai Syekh, berilah aku wasiat, berilah aku nasihat.' Maka beliau berkata, 'Wahai Hilal, janganlah engkau terpedaya dengan banyaknya sanjungan orang terhadapmu, sebab orang-orang tidak mengetahui siapa dirimu sebenarnya, melainkan hanya melihat lahiriahmu saja. Ketahuilah sesungguhnya engkau tergantung pada amalanmu, dan setiap amalan yang dikerjakan bukan karena Allah, maka dia akan sia-sia.' Beliau juga berkata, 'Tidak ada sepatah kata pun yang aku ucapkan kecuali akan dicatat di dunia dan kelak akan dibacakan di akhirat. Aku tidak suka mendapatkan bukuku dibacakan di hari kiamat, sedangkan di dalamnya ada kata-kata syair.' Kemudian beliau memperhatikan kami dan berkata, 'Perbanyaklah mengingat mati, karena ia adalah perkara gaib yang amat dekat tiba saatnya. Sesuatu yang gaib meski lama waktunya pasti akan terasa dekat.' Beliau terisak menangis sambil berkata terbata-bata, 'Apa yang akan kita berbuat kelak tatkala kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, jangan demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat itu berbaris-baris, wa ji'a yauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu jahannam itu didatangkan, yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi ingatan itu baginya.' Beliau, saudara kaum muslimin, beliau adalah salah satu ulama tabi'in yang utama, yaitu Rabi bin Husaim, dan satu di antara 8 orang yang dikenal paling zuhud di masanya. Beliau adalah orang Arab asli, suku Mudar, dan silsilahnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakeknya Ilyas dan Mudar. Beliau tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sejak usia dini. Ibunda beliau sering terbangun di tengah malam dan melihatnya masih berada di mihrabnya, hanyut dalam munajahnya dan tenggelam dalam solatnya. Ibunya menegur, 'Wahai anakku Rabi, tidakkah engkau tidur?' Beliau menjawab, 'Bagaimana bisa tidur seseorang di waktu gelap, khawatir akan disergap oleh musuh.' Melelehlah air mata di pipi ibunya yang telah lanjut usia dan lemah itu. Lalu didoakanlah putranya agar mendapatkan kebaikan. InsyaAllah Ar-Rabi tumbuh menjadi dewasa seiring dengan bertambah warok dan takutnya kepada Allah. Seringkali ibunya merasa khawatir melihat putranya sering menangis sendiri di tengah malam, padahal orang lain tengah lelap dengan tidurnya. Sampai-sampai terlintas di benak ibunya sesuatu yang bukan-bukan. Lalu beliau pun memanggilnya, 'Ibu, apa yang sebenarnya terjadi atas dirimu, wahai anakku? Apakah engkau telah berbuat jahat atau telah membunuh orang?' Ar-Rabi, 'Benar, aku telah membunuh seorang jiwa.' 'Ibu, siapakah gerangan yang telah engkau bunuh, nak? Katakanlah agar aku bisa meminta orang-orang menjadi perantara untuk berdamai dengan keluarganya. Mungkin mereka akan memaafkanmu. Demi Allah, seandainya keluarga korban itu mengetahui dan penderitaanmu itu, tentulah mereka akan merasa kasihan padamu.' Ar-Rabi, 'Wahai ibu, jangan beritahukan kepada siapa-siapa. Aku telah membunuh jiwaku dengan dosa-dosa.' Beliau adalah murid dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW. Saudara kaum muslimin, murid yang paling banyak meneladani sikap dan perilakunya. Hubungan Ar-Rabi dengan gurunya layaknya seorang anak dengan ibunya. Kecintaan guru terhadap muridnya laksana kasih sayang seorang ibu terhadap anak tunggalnya. Ar-Rabi biasa keluar masuk rumah gurunya tanpa harus meminta izin. Bila dia datang, maka yang lain tidak diizinkan masuk sebelum Ar-Rabi keluar. Saudara kaum muslimin, Ibnu Mas'ud merasakan ketulusan dan keikhlasan Ar-Rabi, kebagusan ibadahnya yang memancar kuat di hatinya, rasa kecewanya lantaran tertinggal dari zaman Nabi SAW,
sehingga tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu sahabat beliau. Ibnu Mas'ud berkata kepadanya, "Wahai Abu Yazid, seandainya Rasulullah SAW melihatmu, tentulah beliau mencintaimu." Beliau juga berkata, "Setiap kali melihatmu, aku teringat pada para mukhbitin, yaitu orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Beliau menghabiskan sepanjang malamnya untuk sholat dan mengulang-ulang ayat hingga fajar, sementara air mata membasahi pipi beliau. Saudara kaum muslimin, Ar-Rabi mengisi seluruh hidupnya untuk menanti kematian dan mempersiapkan bekal untuk menjumpainya. Pada saat ajal mendekatinya, putrinya pun menangis lalu beliau berkata, "Apa yang membuatmu menangis, wahai putriku? Padahal kebaikan tengah menanti di hadapan ayahmu." Sebentar kemudian ruhnya pun kembali ke haribaan Rabbnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.